Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Masa, Bang Yan, Sekjen Bansai, Bu Amin, Kak Wina, dan rekan-rekan penulis sekalian. Saya hormati Ampun Man dan rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan saya Tunaska Sapriyanti. Tapi kalau di kepenulisan, terutama di aplikasi itu dikenalnya Kak Cudika STCI, karena saya sendiri juga buka komunitas kepenulisan online Sahabat Yusika, dan di situ kita belajar, sama-sama belajar banyak dari penulis yang tergabung di situ dari tingkat nasional tentunya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengambil tema meramu ide menjadi cerita. Jadi mungkin saya lebih ke teknisnya, karena kan di awal saya berpikir ini ada adik-adik yang mungkin mau menulis tapi tidak tahu bagaimana cara menulis pertama gitu di awalnya, kecuali kalau yang kakak-kakak, izin nggak kakak senior nih, abang-abang senior, karena kita mengambil agak teknis. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu dulu ide itu apa. Jadi ide secara bahasa ada embrio dari cerita utuh. Jadi dengan adanya ide ini, disitulah awal mula kita menulis sebuah cerita maupun novel. Bisa berupa dari kalimat seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, kita misalnya lihat curhat seseorang dari kata-kata kalimat yang kita jumpai di jalan, seperti yang sering kita lihat misalnya di aparat itu ada ragu-ragu kembali pulang mundur gitu. Itu dari itu mungkin bisa kita lanjutkan lagi untuk menjadi sebuah dari ide cerita, dari peristiwa, dari suasana. Lalu misalnya ada pertanyaan yang timbul di kepala yang butuh jawaban, itu pun bisa menjadi ide. Seperti misalnya kita ingin tahu kenapa mencintai itu lebih manis dari gula, atau kenapa kalau patah hati itu bisa lebih pahit dari empedu. Dari situ aja kita bisa mengambil ide cerita. Oh, kita bisa tanya nih, kenapa sih kok bisa lebih manis dari gula, dasarnya apa gitu. Di situ kita bisa kelola, kita cari kenapa cinta itu manis gitu. Lanjut, terus kita bisa dari adegan menarik yang kita tonton. Dari ide itu misalnya kita lihat film, terus ada scan yang menurut kita harusnya nggak seperti itu, ini harusnya dia bisa lebih. Kalau bisa kita nonton misalnya film yang Layangan Putus misalnya, kan ada scan di mana siapa namanya Pak? Kinar Bang Berdari itu saja, jadi lupa karena malas nontonnya, patah hati banget gitu kan. Kalau perempuan kan sakit hati nonton itu Layangan Putus, jadi agak-agak cuma karena lelaki mungkin lebih suka gitu. Jadi kan di situ ada scan si Kinar ini udah tahu tapi nggak dilabrak gitu. Harusnya di situ mungkin kita bisa, oh ini ada ide baru, kalau seandainya nanti aku nulis cerita tentang pelakon ya labrak aja sekalian gitu. Itu ide-ide barunya gitu. Karena ide itu bisa muncul dari mana aja dan kapan aja, jadi saya sendiri sebagai penulis itu suka punya lucky notes kalau bagi saya, walaupun nggak lagi pakai buku. Kalau dulu kan nyatat tuh, kayak Pak Saiful bilang kan nyatat. Kalau saya pribadi sekarang saya nulis di note HP. Sekarang kan lebih mudah tuh, kita dapat ide tuh banyak, kita catat aja. Nanti karena kalau nggak kita catat, muncul ide baru, nanti jadinya lupa ide lama. Padahal ada ide-ide yang bisa disatukan. Misalnya kita hari ini punya ide, kita lihat satu kejadian di sekitar kita tuh ada orang yang marahin anak. Besok kita jumpa lagi ada seseorang yang buat kita penasaran tuh karena dia mencintai anaknya. Itu dua dari hal yang kita lihat itu bisa menjadi sebuah ide utuh. Jadi bisa kita tulis gitu. Setelah kita catat ide, nanti kita bisa pilih, kan udah banyak nih terangkum ide-idenya. Bisa dari lihat lingkungan sekitar. Yang penting kita harus membuka mata itu peka dengan lingkungan. Bisa dari nonton, dari lihat cerita kawan, curhat kawan, bisa dari misalnya baca spanduk di jalan, ketemu kertas, baca kertas, dan banyak ide-ide yang berseliweran itu bisa kita rangkum. Nanti kita pilih ide-ide potensial yang bisa kita gabungkan menjadi sebuah cerita utuh. Nah, untuk mengkonkretkan ide tersebut, kita perlu membuat satu kesatuan yang kalau saya pribadi suka buat premis. Bagi saya, premis itu penting. Kenapa? Kalau misalnya kita nulis novel,
Kalau kita tidak tahu premis itu kan sebuah gagasan pokok itu yang kita ketahui siapa tokoh protagonisnya, apa yang diinginkan oleh tokoh, apa yang diinginkan dicapai oleh tokoh, apa halangan atau konflik. Nanti ada klimaksnya dan ada resolusi penyelesaian dari yang ingin dicapai oleh si tokoh. Nah, ketika kita sudah menggabungkan ide-ide potensial, kita bisa bentuk sebuah premis. Harusnya nanti ada outline, ada mind mapping, ada outline. Jadi kalau misalnya saya pribadi lebih suka pakai premis doang. Kenapa? Ada orang yang harus buat mind mapping, tapi kalau saya pribadi saya udah mencatat kayak menalar itu di kepala saya sendiri. Jadi setiap scan, kalau misalnya nulis novel itu bab 1 itu kan kita udah tahu premisnya tentang seseorang yang menginginkan kuliah ke luar negeri tapi dia nggak punya dana dan dihalangi oleh orang tua. Resolusinya saya cari beasiswa, contohnya itu. Jadi premisnya saya tulis, misalnya Ika ingin kuliah ke luar negeri, misalnya ke Jepang kayak Bang Mek itu impian gitu. Jadi kita kuliah ke luar negeri, Ika ingin kuliah ke luar negeri tapi tidak memiliki dana karena anak yatim piatu dan tidak disupport oleh orang tua. Akhirnya dia mendapatkan support dari pemerintah Aceh sehingga dia bisa meneruskan impiannya. Itu contoh premis. Itu kalau kita sudah tahu inti dari tulisan kita, jadi walaupun kita udah kemana-mana tidak mungkin ketemu, karena di dalam novel itu ada namanya konflik utama, ada konflik-konflik kecil. Kan kita nih misalnya membuat 30 bab, minimal itu 30 bab. Kalau kami nulis di KBM itu ada 30.000 kata, jadi setiap bab itu per 1.000 kata. Jadi dalam 1.000 kata itu setiap kan nggak mungkin kita bahas, jadi di situ ada kehidupan pribadi dia. Jadi kita bisa masukkan ide promotion, dia lagi sama orang tuanya, lagi bahagia-bahagianya misalnya, terus meninggal orang tuanya, terus dia ketemu kawannya yang udah kuliah ke luar negeri. Jadi per bab itu kita udah tahu walaupun tidak kita catat di mind mapping kalau saya pribadi. Tapi bagi adik-adik atau teman-teman yang kesulitan setelah membuat premis, kan premis kita tahu nih akhirnya kayak mana. Akhirnya dia dalam sebuah novel itu dia udah bisa kuliah ke luar negeri. Kayak itu poin intinya, bahwa pada akhir novel itu dia mencapai resolusinya, dia bisa kuliah ke luar negeri. Nah, pada bab-bab lainnya misalnya nih kita bisa buat ide konflik kecilnya, misalnya gini. Ketika dia mau mendapatkan beasiswa, ada teman-teman lain yang juga mungkin dia anak pejabat yang sedang memfoto, sehingga ada kendala lain. Padahal dia tidak berhak dapat beasiswa, tapi ada kendala lain yang nggak cukup syarat inilah. Di situ per bab kita bisa buat konflik-konflik kecil, walaupun itu bukan konflik utama. Nah, bagi yang kesulitan setelah bab premis bisa menggunakan mind mapping. Nah, mind mapping ini sendiri adalah peta pikiran. Jadi kita bisa buat pohon pikiran di mana ide pertama dia orang dia pengen kuliah ke luar negeri, itu kita bisa buat dari sifat karakter dia, itu nanti dijabarkan pada kerangka outline. Tapi kalau mind mapping kita cuma bilang Ika cerdas, tidak memiliki kemampuan keuangan, orang tua tidak mendukung. Di situ kita buat jabarkan. Jadi yang pertama di mind mapping kita buat dulu ini kehidupan Ika. Nanti kendalanya di orang tua, kendalanya di keuangan, kendalanya dia nggak ada yang dukung, gurunya misalnya kurang support, dijatuhkan karena dia anak orang miskin, nggak mungkin didisiplinkan. Nah, ketika di mind mapping itu, nanti kita buat peta pikiran, oh ini dapat orang, kenapa gurunya nggak dukung, kita jabarkan lagi. Jadi banyak bab, dari satu ide pokok itu bisa banyak bab yang bisa kita hasilkan. Jadi misalnya kita, kenapa gurunya nggak dukung dia? Mustahil, misalnya dari seorang guru mungkin berpikirnya gini, mana mungkin seorang anak yatim yang orang tuanya tidak support, tapi dia bisa ke luar negeri. Nah, mending kesempatan ini diberikan ke orang lain yang jelas-jelas punya keuangan, gitu, yang didukung oleh keuangan yang penuh, jadi nggak sia-sia beasiswanya gitu. Ini kalau kita kasih ke si Ika ini mungkin kita udah, tapi kan di kuliah itu walaupun ada beasiswa juga butuh biaya di sana, butuh beli buku, butuh hal-hal lainnya. Di situ dari ide pokok itu bisa kita jabarkan banyak hal-hal yang bisa kita jabarkan lagi. Nah, kalau misalnya setelah kita buat pohon pikiran, itu bisa kita buat kerangka outline. Di outline itu sendiri kita bisa jabarkan sifat, setting tempat, alur yang kita gunakan, siapa aja tokoh protagonis, siapa tokoh antagonis, siapa tokoh pendukung sepihak, siapa tokoh yang abu-abu,
di situ kita tahu ini abu-abu, misalnya ada kepala sekolah dia abu-abu antara mendukung, dia nggak bilang nggak boleh, tapi dia juga nggak mendukung penuh, misalnya gitu. Dan itu banyak hal-hal kecil yang seperti itu kalau kita udah cantumkan di outline itu memungkinkan kita untuk tidak writer block, kalau kami bilang, atau Pak Sebo bilang stagnan. Karena kalau sudah kita jabarkan kayak gitu, kemungkinan kecil untuk kita bisa burnout ataupun stagnan itu lebih terelakkan, walaupun kadang-kadang ada saatnya itu kita bukan kehabisan ide, kalau saya pribadi, tapi ada saatnya kita itu lagi ingin nulis tapi kesempatan waktu itu nggak pas gitu, jadi nggak dapat feel-nya itu nggak dapat kalau bahasanya. Begitu kita baca, ini ceritanya kejadian nggak biasa aja, padahal kalau mungkin kalau memilih waktu yang tepat itu penting. Misalnya kita menulis nih, kapan golden time-nya kita? Golden time itu misalnya tengah malam atau di jam subuh itu. Jadi di jam subuh itu kita mungkin nggak terganggu. Jadi ada golden time setiap penulis itu. Dan nggak semua penulis itu golden time-nya sama. Kalau saya itu dari jam 3 sampai jam 5 itu pasti saya nulis. Kalau 1 jam baca punya teman, 2 jam saya nulis. Walaupun nggak 1000 kata, setidaknya saya harus tulis 500 kata per hari. Walaupun tidak saya posting, tapi saya punya apa yang harus, jadi membiasakan diri itu sebagai penulis itu juga penting. Jadi begitu kita dapat ide itu, kita dapat potensial, ide potensial itu udah dapat premis, kadang-kadang nggak punya kesempatan. Apalagi kayak kita yang punya pekerjaan tetap di luar penulis. Kan saya pribadi itu ASN, jadi kalau ASN itu apalagi di pelayanan itu kan pagi sampai sore jam 5 itu kita sibuk dengan layanan, belum lagi nanti harus ketemu dengan rapat-rapat gitu kan. Jadi paling pulangnya udah sibuk dengan keluarga, dengan anak, beresin anak, dan hal-hal lain, belum lagi perempuan kan harus masak pulang gitu ya. Jadi ya tunggu anak tidur, jadi golden time itu jam 3 sampai jam 5. Karena jam 6 kita udah mulai masak lagi. Jadi kalau misalnya nanti kita udah dapat ide, yang penting nulis aja dulu. Jangan dihapus-hapus dulu, jangan diapa-apain dulu. Kalau misalnya nggak sampai 1000 kata, pendamin aja dulu, nulisnya 500, besok 500. Kalau saya dibaca lagi, besok pasti ketika udah selesai, bagusnya sih kalau saya menyarankan kalau ada adik-adik di sini yang mau nulis tuh, ambil satu aplikasi platform. Dan itu terbukti, nulis di platform itu kita didukung sama teman-teman yang satu sevisi. Misalnya kayak seperti sekarang ini, kita kan ngumpul itu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Di literasi itu membuat semangat kita itu timbul. Jadi kalau adik-adik mau nulis, cari dulu tim-tim yang misalnya yang saling mendukung, yang support kalian nulis. Misalnya keluarga kan dulu, saya sendiri itu alhamdulillah kebetulan orang tua mendukung, karena saya nulis puisi itu dari SD, ikut lomba puisi itu juara itu di kelas SD kelas 4. Tapi setelah itu saya berhenti. Mulai nulis lagi? Itu setelah tsunami. Pertama kali saya nulis itu yang dibukukan sampai jadi novel itu saya cerita pribadi saya kehilangan orang tua. Saya anak yatim. Jadi saya nulis tentang ayah karena ada rasa kehilangan yang pada saat itu saya nggak sempat pagi-pagi biasanya diantar orang tua, tapi hari itu karena ayah saya malamnya salat, jadi saat yang misalnya yang beliau ngajar ngaji, jadi saya nggak bangun setelah subuh, beliau tertidur dan saya nggak bangun, saya belum sempat minta maaf, belum sempat salaman, tiba-tiba siangnya saya dapat informasi orang tua saya kecelakaan dan meninggal. Jadi itu ada yang tidak selesai di diri saya. Jadi kesedihan itulah yang seperti Pak Seko bilang, kesedihan itu yang saya ungkapkan dalam buku pertama saya. Kalau buku kedua sudah udah buku tentang Aceh, itu memang betul-betul kita perlu penelitian. Jadi yang kedua itu buku yang betul-betul banyak, itu sampai saya ke pustaka berhari-hari baca itu yang ini. Tapi kalau yang pertama, novel saya itu pure kehidupan saya pribadi, dan itu rasa cinta saya ke orang tua saya. Jadi situ saya jabarkan semua. Nah, kalau yang ketiga sudah mulai, karena kita sudah punya yang tadi saya bilang lingkungan menulis, sudah dapet nih lingkungan menulis. Jadi kita udah sering-sering baca punya kawan, kita udah muncul ide baru, nggak bisa udah fiksi kan, udah nggak harus lagi faksi. Kalau yang pertama kan faksi dan fiksi, dan ada kenyataannya dan ada dimasukkan unsur fiksi untuk menarik pembaca gitu kan.
Jadi kalau untuk novel-novel selanjutnya udah, yang penting cari dulu langkah-langkah teman-teman yang sefrekuensi untuk menulis. Nah, kalau udah dapat itu, insya Allah tulisannya pasti lancar. Terus saya tadi sudah saya jelaskan masalah alur. Kalau misalnya nanti sudah dapat ide semua, sudah dapat teman yang cocok, nanti kalau udah dapat alur cerita yang menarik, nanti tanyakan ke kawan-kawannya, bagus nggak ceritaku kayak gini? Bagus nggak? Kalau udah dapat kawan tuh udah mudah. Nanya ke mereka, suruh baca mereka, karena proofreader yang paling baik itu adalah teman-teman yang tahu siapa kita dan tahu apa yang kita tuliskan. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih kepada moderator Kak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.